Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya akan membacakan testimoni sholawat tentang kisah keajaiban sholawat. Nah, di sini saya akan membacakan komentar dari Kak Isma Fatona. Assalamualaikum Kak Vina. Saya percaya bahwa amalan sholawat bisa menghadirkan keajaiban sholawat. Apapun impian kita, disolawatin aja. Betul ya teman-teman. Kalau kita punya hajat besar, disolawatin aja ya. Dan ini komentar dari Gelombang Santri channel Kak Vina, sukses selalu. Semoga bisa istiqomah bersolawat dan memotivasi banyak orang. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Selanjutnya ini komentar dari Kak Friendly Beken. Assalamualaikum Kak Vina. Sebelum saya zikir sholawat, saya baca Astaghfirullahaladzim 100 kali, baca surat Al-Fatihah 11 kali, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 100 kali. Baru saya baca sholawat Jibril yang sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah keajaiban sholawat datang, doaku terkabul berkat sholawat. Selanjutnya komentar dari Mang Eyi. Subhanallah, sholawat memang gak ada obat untuk mengetuk pintu langit. Terima kasih ya Mang Eyi. Dan selanjutnya ini komentar dari Kak Rina Vlog di Hong Kong. Luar biasa keajaiban sholawat. Selanjutnya komentar dari Kak Risma Zaina. Gempur jalur langit termasuk sholawat, bikin datang rahmat Allah dan mendatangkan keajaiban sholawat. Iya. Selanjutnya ini komentar dari Kak Zafid channel. Saya juga mau berterima kasih pada Kak Vina yang selalu memotivasi kami untuk istiqomah bersolawat. Alhamdulillah keajaiban solawat terjadi. Seminggu yang lalu saya amalkan 1000 kali solawat setiap harinya. Tahun lalu Zahran lomba empati di kecamatan cuma dapat peringkat 7 karena sekarang masuk SMP sulit. Anak pintar aja kalah dengan zonasi dan afirmasi. Jadi kami geber jalur langit kemarin. Alhamdulillah Zahran juara 1. Ini berkat sholawat. Dan lanjut ke kabupaten. Subhanallah, berkah sholat tahajud, sholawat munjiat, gak nyangka juara. Terima kasih Mbak Vina. Mohon juga semoga di kabupaten bisa juara lagi. Iya Kak Zafid channel, semoga adik Zahran bisa dapat juara lagi ya. Subhanallah teman-teman, ini komentar termasuk juga testimoni sholawat ya dari Kak Zafid channel. Subhanallah, yang mana Kak Zafid channel ini seminggu yang lalu katanya mengamalkan sholawat 1000 kali. Nggak tahu ini sholawat Jibril apa sholawat munjiat, saya nggak tahu ya. Nah, ketika Kak Zafid channel ini mengamalkan 1000 kali sholawat, 1000 kali sholawat setiap hari, tahun lalu katanya adik Zahran tuh lomba empati di kecamatan, tetapi cuma dapat peringkat ke-7. Terus karena sekarang masuk SMP itu karena sulit ya, anak pintar aja kadang masih kalah dengan kayak afirmasi, vibrasi gitu ya, kayak teknik loa tuh ya teman-teman, seperti kita ngebayangin, merasakan gitu ya teman-teman. Pokoknya teknik loa itu kalau di agama Islam itu kan ada ya teman-teman, namanya teknik loa itu ya teman, atau law of attraction itu ya. Katanya Kak Zona channel ini yang namanya anak pintar itu masih kalah dengan zonasi dan afirmasi, mungkin ini vibrasi ya teman-teman. Nah, jadi Kak Zafid channel ini geber jalur langit, yakni beliau Kak Zafid channel ini gempur jalur langit dengan sholat tahajud, sholawat munjiat. Nggak nyangka ternyata adik Zahran mendapatkan juara 1, kemudian disuruh lanjut ke kabupaten. Subhanallah ya teman-teman. Benar ya teman-teman, kalau kita belum pernah ngerasain keajaiban sholawat karena kita belum mengistiqomahkan baca sholawat, nggak usah komentar dulu ya, jangan ngeberontak dulu pada Allah, jangan syukur ngomong aja dulu. Kita buktiin dulu kepada Allah ya, kita janji pada diri sendiri kalau kita mau istiqomah dan kita mau berusaha untuk membaca sholawat, dan kita tunggu keajaiban itu, karena Allah tidak pernah ingkar janji. Allah selalu menepati janjinya
karena Allah maha baik ya teman-teman. Nah ini subhanallah loh teman-teman, ini siapa adik Zahra nih bisa dapat juara satu kecamatan, bahkan sampai disuruh ngikuti lomba lagi di kabupaten. Berharap minta doa pada kita semua berkah sholawat, semoga adik Zahra ini juga dapat juara di kabupaten. Ini bukan berarti menggebu-gebu untuk mendapatkan juaranya, tapi ingin membuktikan kalau sholawat itu benar-benar mendatangkan keajaiban ya teman-teman. Kalau kita berbanyak baca sholawat, istiqomah sholawat, maka keajaiban sholawat itu pun datang. Kalau kita mendoakan siapa tuh Kak Zawi channel, terus adik Zahra itu dapat juara satu, berarti terbukti kalau memang sholawat memang ada mendatangkan keajaiban dari Allah Subhanahu Wa Taala ya teman-teman. Nah nggak perlu diragukan lagi, karena ini baru mengamalkan 1000 sholawat saja adik Zahra sudah dapat juara satu yang tadinya peringkat ke-7 pas di kecamatan itu. Kemudian karena ibu siapa tuh Kak Zafi channel ini gempur jalur langit dengan sholat tahajud, sholawat munjiat, ternyata dapat juara satu. Nggak mungkin kalah saing sama orang yang pinter-pinter ya teman-teman. Dahsyatnya sholat tahajud, karena sholat tahajud itu memiliki keistimewaan tersendiri ya teman-teman. Banyak sekali keistimewaan dan keutamaan sholat tahajud, keistimewaan dan keutamaan sholawat munjiat. Geber sholawat itu sangat dahsyat. Kalau teman-teman ingin punya hajat apapun, punya impian apapun, disolawatin aja ya teman-teman. Gak perlu kita tuh kesana kemari ke dukun atau apalagi ya teman-teman. Gak usah menduakan Allah, kita deketin Allah saja. Kita bangun malam, kita ambil wudhu, kita sholat tahajud, terus kita membaca sholawat, baca zikir, baca Al-Quran, pokoknya yang jalur langit itu geber terus ya teman-teman. Usahakan untuk sholat tepat waktu ya teman-teman. Itu kunci utama, itu sholat tepat waktu. Kalau cowok di masjid ya teman-teman, kalau cewek itu di rumah saja, itu sholat tepat waktu. Usahakan sholat tepat waktu. Kemudian kita hidupkan yang sunnah-sunnah seperti sholat qabliyah, sholat ba'diyah, lalu kita gempur jalur langit, jadi geber sholawat. Kalau saya punya hajat besar, saya geber sholawat munjat itu 1000 kali. Di malam hari saya baca sholawat munjat 1000 kali sekali duduk. Kalau setelah sholat asar saya baca sholawat Jibril 4444 kali seperti yang disarankan oleh Kak Deandra Sutari. Tapi kalau malam saya baca sholawat munjat 1000 kali sekali duduk. Itu saya terinspirasi, saya ngikuti saran dari Habib Novel Alaitris ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang merasakan keajaiban sholawat, silahkan kirim testimoninya ke komentar ini ya teman, di video saya teman-teman. Nah, nggak ada salahnya teman-teman tuh baca sholawatan saja. Apapun impian teman-teman, apapun hajat teman-teman, di sholawat ya, pokoknya sholawat, baik sholawat Jibril, sholawat munjiat, sholawat adrikni, sholawat tibil kulub, sholawat apa saja, yang penting sholawat ya teman-teman. Nggak usah bingung, nggak usah ngedumel, yang penting tuh baca sholawat. Nggak usah ngengkel, nggak usah ngeyel, baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu kan sholawat pohon uang atau sholawat syajaratun nukut ya, dibaca setelah sholat isya sebanyak 400 kali. Kalau kita istiqomah baca sholawat pohon uang atau sholawat syajaratun nukut, insya Allah seminggu saja Allah kasih keajaiban ya teman-teman ya. Kita perbanyak baca sholawat, istiqomahin baca sholawat, pasti keajaiban sholawat itu datang pada kita. Rezeki lancar, doa terkabul, impian itu bisa kita terima dengan senang hati karena impian kita tercapai teman-teman. Subhanallah, ini banyak sekali keajaiban-keajaiban yang dirasakan oleh teman-teman di luar sana yang mengamalkan sholawat, yang mengistiqomahkan sholawat. Semoga kita semua bisa istiqomah baca sholawat ya teman-teman. Kalau saya punya hajat besar atau keinginan yang benar-benar mendesak, saya selalu membaca sholawat. Bukan berarti saya tuh menyepelekan sholawat Jibril, sholawat pohon uang atau sholawat yang lainnya teman-teman. Tapi di sini saya memang benar-benar geber sholawat munjiat, karena banyak sekali kisah nyata dari sholawat munjiat seperti yang di videonya Mbak
siapa tuh Mbak Melisa Arnelia itu ya teman-teman. Mbak Melisa pun juga geber selawat munjat, dan Kak Deanda Sutari dulu waktu menggarap skripsi itu juga geber selawat munjat 1000 kali teman-teman. Nah, kisah nyata keajaiban selawat munjat tuh kalau bagi saya hanya ngebatin saja dalam hati, sudah Allah kabulkan doanya teman-teman. Banyak, bukan hanya saya, seperti Mbak Deanda Sutari, Mbak Melisa itu kan baca selawat munjat 1000 kali ya waktu mendesak, punya hajat mendesak. Karena kisah nyata keajaiban selawat munjiat hanya ngebatin dalam hati, sudah Allah kabulkan doanya. Benar-benar dasar selawat munjiat itu seperti kilat ya teman-teman. Kalau menurut saya, ini pendapat saya teman-teman, bukan pendapat yang lain, ini pendapat saya. Menurut saya, kunci meraih rezeki yang berkah itu ya dengan selawat. Aku meraih atau menjemput rezeki dengan sholawat munjiat, geber sholawat munjiat, the power of sholawat ya teman-teman. Karena banyak sekali keajaiban-keajaiban dari sholawat, seperti rezeki tiba-tiba datang dari arah yang gak diduga. Ternyata kita juga dapat keajaiban dari sholawat tersebut yang kita baca, yang kita istiqomahkan baca sholawat ya teman-teman. Kadang ada banyak testimoni sholawat munjiat, testimoni sholawat Jibril, testimoni sholawat pohon uang, banyak sekali. Karena di sini bukan hanya sekedar cerita yang direkayasa ya teman-teman, dari kisah nyata keajaiban sholawat. Karena memang banyak sekali kisah nyata keajaiban sholawat, tiba-tiba hutang tiba-tiba lunas, terus tiba-tiba ada orang yang mau minjemin kita uang tanpa harus kembali dengan uang lebih dari yang kita pinjam. Karena banyak kisah nyata keajaiban sholawat dari pengamal sholawat itu yang berkirim testimoni, seperti kirim testimoni kepada Mbak Melisa, kepada Ustadz Muklis Marsal, kepada Pak Deanda Sutari. Banyak sekali beberapa sholawat yang diberikan kepada kita keistimewaannya ya teman-teman. Dahsyatnya sholawat munjiat dan rubah cara berdoa kita ya teman-teman. Jangan ngeluh. Kita itu kalau berdoa tuh dengan rasa bersyukur, seolah-olah kita tuh sudah mendapatkan apa yang kita impikan ya teman-teman ya. Karena emang the power of sholawat itu nyata banget ya teman-teman. Di saat kita berharap pada manusia itu terasa semuanya sia-sia, mulut kita tuh jangan berhenti untuk terus baca sholawat, baik itu sholawat Jibril, sholawat munjiat. Nggak usah dihitung juga nggak apa-apa, pasti keajaiban sholawat itu pasti datang untuk kita ya teman-teman. Bagi teman-teman yang terlilit hutang, dah geber aja sholawat, baca sholawat saja terus, istiqomahin sholawat. Nggak perlu dari mana itu dapat uang, nggak perlu dari mana ngelunasin hutangnya, nggak perlu. Yang kita perlu itu hanya gempur jalur langit, kita benerin sholat kita baca sholawat, kita hidupin sunnah-sunnah, kita sholat tahajud, sholat duha, kita sedekah subuh, usahakan sedekah subuh walaupun hanya 1.000 ataupun 2.000 rupiah ya teman-teman, usahakan. Terus kita nggak perlu mikir kapan Allah ngabulin, nggak perlu gitu. Yang penting kita usahakan tuh tetap baca sholawat ya teman-teman. Kalau bisa, ini saran saya teman-teman, kalau udah hafal sholat munjiat tuh bangun malam, mandi, habis itu kita sholat tahajud, kita sholat taubat dulu, sholat tahajud, kemudian sholat hajat, terus geber baca sholawat, baca sholat munjiat itu. Baca sholawat munjiat 1000 kali sekali duduk, tunggu keajaiban itu datang. Habis itu kan jangan mikirin kapan datangnya sholawat itu, nggak usah mikirin, pasti Allah kirimin di saat yang tepat ya teman-teman, pasti indah pada waktunya. Itu saran saya. Kalau teman-teman mau melakukan geber sholawat munjiat sekali duduk, itu keuntungannya bukan buat saya tapi buat teman-teman sendiri ya. Kalau seandainya teman-teman bener pengen lunas hutang ya, kalau bisa jangan hutang lagi, jangan nyebur lagi ke hutang riba, baca sholawat. Pengen apa saja baca sholawat, kemudian berdoa pada Allah ya teman-teman. Kemudian ditutup dengan sholat witir 3 kali. Kalau nggak mampu 3 kali ya 1 kali nggak apa-apa, karena sholat witir itu ganjil ya teman-teman. Cukup segini aja ya teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah testimoni keajaiban sholawat itu tadi bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita bersolawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.